Madalena menarik tangan Albi hingga ia tersungkur ke lantai. Dasar lemah, ucapnya seraya mengeluarkan belati dari balik pakaiannya. Awas Bi, teriakku. Albi menarik kaki Madalena sehingga membuatnya tercengang. Ternyata kamu lemah, ledeknya seraya bangkit. Dahayu mendorong tubuhku dan terbang ke arah Albi, kemudian mendekat dari belakang. Sementara Madalena sudah siap mengujarkan belati ke jantung Albi. Aku merapal mantra menciptakan perisai di sekitar tubuh Albi, sehingga membuat Madalena dan Dahayu tidak dapat menyentuhnya. Woi, kamu ngelindungin dia? Luar biasa, seru Madalena. Aku cuma nggak mau ada pertumpahan darah di sini, Len. Ini kamar aku. Kalau kamu mau bertarung, cari tempat yang sepi, sautku. Di sini juga sepi, cuma ada kita bertiga. Terserah deh. Aku merapal mantra sembari menatap Madalena, membuat tubuhnya menjadi kaku. Albi meraih belati lalu melemparkan keluar. Madalena mencoba melepaskan diri dari siripku. Kepalanya menoleh perlahan ke arah pintu. Bruk! Pintu kamar tertutup kencang. Sekarang, teriaknya. Dahayu mendekap Albi dari belakang, lalu menusukkan kuku yang runcing ke punggungnya. Aku lengah lupa melindunginya. Albi memuntahkan darah. Kalau sudah begini, Madalena pasti akan melakukan ritual darah. Aku berlari ke arahnya, namun ada puluhan kuntilanak merah yang menahan pergerakanku. Terlihat Dayu sedang melulurkan lidahnya dan menjilati darah Albi. Begitu pula dengan Madalena yang sudah memulai ritual darah. Kamu tahu kenapa Nyi Ambar belum datang juga? Ucap Madalena, lalu menjilati darah Albi. Ansel berhasil mengurung dia. Hahaha. Aku nggak butuh Nyi Ambar buat ngalahin kamu. Aku memanggil keris Taming Sari yang dalam sekejap memusnahkan semua kuntilanak merah sekaligus. Dahayu dan Madalena terlihat kaget. Kenapa? Bocil-bocil itu cuma mainan doang, Len. Sekali kedip aja hilang semua. Madalena merapal mantra membuat Albi kesakitan. Kulihat ada cahaya emas yang muncul di tangannya. Bibirnya bergerak cepat merampas sesuatu. Cahaya emas perlahan berubah menjadi kujang. Kujang melayang-layang tak lama kakek Danu muncul dan memukul wajah Dahayu. Madalena sangat terkejut hingga tak sadar kalau Albi sudah bangkit dan melayangkan pukulnya ke wajahnya. Saya sudah bilang, kamu itu lemah. Albi kembali memukul wajah Madalena. Madalena sempat melawan, tapi tak bisa. Kekuatan Albi jauh lebih besar. Albi menendang tubuh Madalena hingga membentur tembok. Madalena sudah terlihat lemah, wajahnya pun berlumuran darah. Albi menjambak rambutnya dan memaksa untuk melihat Dahayu yang tubuhnya sudah diikat oleh kakek Danu. Pendamping kamu juga lemah. Aku hanya bisa bengong melihat kejadian ini. Di balik sikapnya yang tenang, ternyata ia sangat mengerikan. Kakek Danu menusukkan kujang ke tubuh Dahayu. Dahayu menjerit kesakitan, tak lama tubuhnya terbakar dan menghilang. Kini hanya tinggal Madalena saja. Jangan bunuh dia, ucapku. Saya tidak mau mengotori tangan ini untuk makhluk lemah seperti dia. Balas Albi seraya menyeret tubuh Madalena. Kemudian ia meninju wajah Madalena hingga tak sadarkan diri. Udah kek, ucapnya. Abdullah keluar dari tubuh Albi. Pantas saja ia bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Untuk sementara waktu, sebaiknya kamu pergi bersama Albi. Situasi sudah semakin tidak aman, ucap Abdullah. Saya harus nyelamatin ayah, balasku. Energi kamu sudah terkuras banyak. Jika kamu pergi sendirian itu sama saja mengantarkan nyawamu. Sebaiknya istirahat sebentar. Besok kita pikirkan lagi bagaimana cara untuk menyelamatkan ayah kamu. Apalagi tadi
saya dengar Nyi Ambar pun berhasil ditangkap. Saya setuju dengan kakek Abdullah, ucap Abdi. Oke, aku pun setuju. Tubuh ini perlu istirahat, apalagi harus menghadapi Ansel dan kuda ungunya. Pasti akan jauh lebih melelahkan. Terus, perempuan ini mau dibawa kemana? Tanya Albi. Biarin aja dia di sini. Aku mengambil tas besar lalu memasukkan beberapa helai pakaian. Saat melangkah keluar rumah, terlihat ada beberapa anggota sekte yang sudah terkapar. Ini sudah pasti ulah Hasim dan Fahad yang berdiri dengan senyuman mengembang. Aku kembali ke rumah Albi. Sesampainya di sana, langsung menceritakan semuanya. Kenapa dia nggak dibunuh saja? Ucap Gilang membuat mata ini mengarah padanya. Itu malah bikin masalah lebih runyam, Lang, ucap Om Hirman. Kalau sampai dia mati, Albi sama Grisel bisa jadi tersangka. Jadinya bukan cuma berurusan sama anggota sekte lagi, tapi sama polisi juga, jelasnya. Gimana kalau Madalena lapor polisi? Tanya Gilang. Itu tidak mungkin, Lang, saut Albi. Sekarang kamu mau kemana? Dia udah di luar enggak aman lagi. Tanya Habib Hussein padaku. Saya mau nyelamatin ayah dan Nyi Ambar, balasku. Sebaiknya kamu jangan pergi sendirian, ucap Albi. Saya bisa ngadepin dia sendirian, tanpa Nyi Ambar. Ya, balasku, meski sedikit ragu. Bagaimana kalau ditunda besok? Tanya Habib Hussein. Saya cuma takut kalau Mr. X keburu pulang ke Indonesia. Mr. X itu siapa? Pemimpin sekte ini. Dia yang bunuh kakek saya. Apa benar kamu itu cucunya Mang Kujiwo? Tanya Albi. Iya, balasku. Kok kamu tahu, Bi? Tanya Gilang. Kan di novel kamu bilang Nyi Ambar kaki tangannya Ki Mangkujiwo. Nah, biasanya jin penjaga sering turun ke anak atau cucunya. Oh iya, jadi salah satu alasan kamu melawan anggota sekte karena kakek kamu? Tanya Albi. Iya, itu malah jadi alasan terbesar saya. Ingin balas dendam pada Mr. X, balasku. Terus, alasan kamu nolongin aku apa? Tanya Gilang. Soalnya kamu salah satu anak yang diramalkan bisa menghancurin sekte. Berarti kamu dan Albi bisa bantu aku buat ngalahin Mr. X. Kalau Albi sih wajar. Lah aku, apa yang bisa diharapin? Gilang menatapku. Orang normal nggak mungkin bisa megang pusaka dengan mudah. Soalnya butuh latihan lama buat bisa megang pusaka tingkat tinggi. Apalagi sampai dipakai buat nebas kepala jin dan ancam saya. Balasku sedikit menyindirkan. Jadi, aku ini nggak normal? Tanya Gilang. Bisa dibilang begitu. Apa itu benar, Bib? Gilang bertanya pada Habib Hussein. Bisa jadi itu benar. Saya pribadi tidak percaya dengan ramalan, tapi saya bisa melihat dengan jelas ada sesuatu yang spesial di kamu, Lang, balasnya. Mungkin saya bisa memberi sedikit masukan. Mulai sekarang kamu harus rajin berlatih dengan kakek Abdullah, sehingga kamu bisa menggali potensi dalam diri, ucap Albi. Bener kata Albi, mata batin kamu dan udah terlanjur kebuka, gak bisa ditutup. Jadi mending manfaatin buat ngelawan anggota sekte lain. Pertama, latihan dulu biar gak takut sama jin yang bentuknya serem. Soalnya pasti anggota sekte punya pasukan jin yang serem-serem. Benar kan, Grisel? Ucap Ustadz Azam. Bener, yang dihadapin bukan cuma jin sekelas kuntilanak, pocong, dan gendruwo. Banyak jin tingkat tinggi yang berdamping anggota sekte, balasku. Nah tuh, ini terserah kamu, Lang. Mau dicoba ditutup, walaupun gak yakin bakal berhasil. Atau menerima semua dan mulai latihan. Saya masih bingung, Tat. Harus ngapain? Balas Gilang. Kamu hanya ikuti saja perintah kakek Abdullah. Nanti dia pasti akan mengajak kamu jalan-jalan
berkenalan dengan makhluk lain, ucap Albi. Banyak yang bentuknya serem nggak? Tidak ada sih. Jangan bohong, Bi. Bukannya kamu pernah ngelawan siluman anjing plus Timira? Tanya Grisel. Timira siapa? Tanya Gilang. Bayangan hitam pendamping Bang Rian. Oh, namanya Timira. Emang sih, aku pernah ngelawannya, tapi udah lama, balas Gilang. Belum juga 2 bulan, Lang, saut Albi. Tapi kan, semenjak itu nggak pernah lihat setan lagi, Bi. Sampai tuh kuntilanak kuning datang ke rumah, balas Gilang. Tetap saja, kamu sudah pernah bertemu makhluk menyeramkan sebelumnya. Rata-rata bentuk mereka itu sama kok, balas Salbi. Malahan Timira itu salah satu makhluk yang punya kekuatan besar di sekte, timpalku. Ya udah, gimana antar aja. Kalau aku nggak kuat, tinggal lambaikan tangan ke kamera, ucap Gilang. Emangnya uji nyali, saut Kak Asim disambut dengan gelak tawa Kak Fahad, Habib Hussein, dan Ustadz Azam. Rumah yang biasanya sepi kini menjadi ramai. Aku melirik Margaret yang sedang duduk sambil memajukan bibirnya. Ada apa? Tegurku melalui batin. Jin yang ikut dengan mereka sungguh menakutkan, balas Margaret. Mereka semua itu akan melukai kamu. Kalau dilihat sekilas penjaga Habib Hussein, Hasim, dan Fahad memang menyeramkan karena ukuran yang besar. Namun mereka adalah jin muslim yang baik. Kamu di sini saja, jangan kemana-mana. Aku bangkit dan melangkah keluar kamar Ella, menghampiri Gilang, Habib Hussein, dan yang lainnya di ruang tengah. Mereka masih berusaha menatap mata batin Gilang yang tiba-tiba terbuka pada saat disekap kenanga. Saya sudah bilang, sebaiknya kamu membiasakan diri, tak perlu memaksa, ucapku. Aku nggak mau lihat setan terus-terusan. Belum juga sehari mata batin kamu terbuka, tapi sudah panik seperti itu. Padahal para penjaga Habib Hussein sudah mengusir semua jin negatif di rumah ini, kecuali Margaret. Duk-duk, ada suara langkah dari arah depan pintu. Sontak kami menoleh dan melihat Grisel sedang berjalan mendekat dengan terburu-buru. Ada apa? Tanya Habib Hussein. Perasaan saya nggak enak, balas Grisel. Apa kamu mau mencari ayah kamu sekarang? Iya, saya takut ayah kenapa-napa. Habib Hussein bangkit. Saya akan menemani kamu. Hasim dan Fahad pun berdiri. Apa saya boleh ikut? Tanyaku. Boleh saja, balas Grisel. Kalau aku boleh nggak? Tanya Gilang. Kamu di sini saja sama Om Ustadz Azam, ucap Om Herman. Kak Gilang jangan kemana-mana, ucap Aurora. Nah, tuh denger Lang, kamu ini belum siap ikut-ikut pertarungan, balas Ustadz Azam. Oke deh, tapi boleh nggak sih pulang ke rumah aja? Di sini nggak bebas ngapa-ngapain, ucap Gilang. Aku masuk ke mobil Habib Hussein, sementara Gilang dan rombongan sudah pergi lebih dulu. Kulirik Grisel yang duduk di sampingku, ia melakukan raga sukma untuk mencari keberadaan ayahnya. Beberapa makhluk sempat ia panggil untuk ikut mencari, tapi saat ini belum ada info tentang di mana ayahnya disekap. Grisel membuka mata. Gimana? Kamu sudah tahu lokasinya? Tanyaku. Belum. Kayaknya Ansel sudah sengaja nutupin tempat yang biasanya jadi markas, balasnya. Jadi terpaksa harus dicek manual. Iya. Mobil pun melaju, menghadapi kemacetan ibu kota. Tujuan pertama adalah markas utama. Markas berbentuk gedung perkantoran yang memiliki lebih dari 50 lantai. Jujur, aku tak menyangka kalau gedung perkantoran bisa menjadi markas anggota sekte. Apa gedung itu punya Mr. X? Tanyaku penasaran. Bisa dibilang gedung itu hasil
patungan ketiga pendiri sekte, balas Grisel. Berarti kamu memiliki hak atas gudang itu? Enggak lagi. Setelah kakek meninggal, sekarang gedung itu jadi milik Haji Rofi dan Mr. X. Kenapa dia disebut Mr. X? Tanyaku. Soalnya nggak ada tahu identitas aslinya. Kakek kamu harus tahu, bukan? Iya, tapi dia gak ngasih tahu aku siapa di balik topeng itu. Seharusnya Nyi Amber juga tahu. Nyi Amber juga nggak tahu. Loh, kok bisa? Nyi Amber ikut sama kakek setelah gabung di sekte dan Mr. X sudah nutup identitasnya pas awal sekte ini berbentuk. Jelas Grisel. Hmm, pasti ada alasannya dia sampai menutup diri seperti itu. Mungkin dia mau cari aman. Jadi kalau sekte ini bubar, dia masih bisa hidup normal. Saud Habib Hussein. Bisa jadi begitu, Bib. Saud Fahad. Saya agak bingung, apa tidak ada anggota sekte yang mengecek kepemilikan gedung atau misalnya cek MyFlight pesawat waktu dia keluar negeri? Harusnya dia tak mungkin menggunakan data palsu, ucapku. Ini Indonesia, Bi. Apapun bisa, balas Habib Hussein. Kamu lupa kalau dia ketua sekaligus pendiri sekte. Jadi kemampuan manipulasi pikiran itu gampang banget buat dia. Pernah ada yang mencoba menyelidiki identitas aslinya, tapi orang itu menghilang, entah kemana, balas Grisel. Gedung yang itu, ucap Hasim. Tak terasa kami sudah dekat dengan markas utama sekte. Ambil jalan masuk bagian timur, perintah Grisel. Mobil pun sedikit berputar, mencari jalan Grisel yang dimaksud. Apa seluruh gedung ini dijadikan markas? Tanyaku saat memasuki mobil area parkiran gedung. Enggak, cuma lantai 50 aja, dan hanya bisa diakses lewat parkiran ini, balas Grisel. Oh begitu. Mobil parkir di dekat sebuah pintu yang memiliki kode sandi. Grisel bergegas turun dan meminta kami untuk tidak ikut. Kalau dalam waktu setengah jam saya nggak turun juga, sebaiknya pergi dari tempat ini. Pesannya lalu buka pintu itu dan masuk ke dalam. Bi, panggil Habib Hussein. Iya, Bib, sautku. Coba kamu cek di gedung ini, ada apa aja. Aku menutup mata, mencoba menerawang gedung ini. Gelap, Bib, nggak ada yang bisa dilihat. Tak terbayang kemampuan macam apa yang bisa menutupi gedung sebesar ini. Sudah hampir 20 menit, Grisel pun belum juga turun. Perasaan ini tidak enak. Takut terjadi sesuatu padanya. Apalagi kami tidak tahu siapa yang menunggu di atas. Bagaimana kalau ternyata Mr. X sudah pulang ke Indonesia? Gagang pintu terlihat bergerak. Sontak mata kami fokus ke arah sana. Riet. Grisel muncul dari balik pintu, lalu berlari ke arah mobil. Gimana? Tanyaku saat ia membuka pintu. Kayaknya ayah dibawa ke markas lama, balasnya. Kamu masih ingat tempatnya? Tanya Habib Hussein. Masih, balas Grisel. Kami pun berangkat ke sebuah gudang yang berada di pinggiran kota Jakarta. Gudang yang sudah lama terbengkalai, aku bisa merasakan energi negatif yang sangat kuat. Grisel turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam. Bergegas, aku dan Habib Hussein menyusulnya. El, tunggu, teriakku. Namun ia masih berjalan semakin cepat dan masuk ke area gudang. Tek, lampu gudang menyala. Terlihat ada seorang remaja lelaki berdiri di bagian tengah. Di belakangnya ada belasan orang berpakaian serba hitam. Mata ini fokus pada orang yang sedang berbaring di lantai dengan kaki dan tangan terikat. Ayahnya Grisel. Dia itu Ansel, ucap Grisel. Mungkin kalau dikira-kira umurnya sama denganku. Apa pendampingnya hanya kuda ungu yang kamu ceritakan itu? Tanyaku. Enggak, dari kecil dia sebut anak gendruwo, balas Grisel. Maksud kamu ayahnya gendruwo? Iya.
Aku mengamati wajah Ansel baik-baik. Ia tidak tampak seperti anak genderuwo. Kulitnya putih bersih dan wajahnya terlalu tampan. Kenapa dia tidak terlihat seperti anak genderuwo pada umumnya? Tanyaku penasaran. Sebelum dia lahir, Mr. Egg ngelakuin ritual supaya Ansel nggak lahir kayak genderuwo. Oh gitu. Grisel melangkah ke depan, lalu meminta Ansel dan melepaskan ayahnya. Kamu bisa tanya Nyi Ambar, El? Ledek Ansel. Bisa bunuh dia, saut Grisel. Yakin, ngelawan Madalena aja udah kewalahan. Yakin banget. Grisel mengerahkan serangan tenaga dalam pada Ansel, tapi ia dengan mudah menepisnya. Lemes banget sih, El. Malu-maluin kakek kamu aja. Ansel kembali meledek. Terlihat ada aura merah muncul dari tubuh Grisel. Lalu ia berdiri ke arah Ansel. Beberapa orang anggota sekte mencoba menghadang, tapi hanya satu gerakan tangan. Mereka sudah terpental. Dak! Ternyata benturan energi antara Grisel dan sosok yang berdiri di atas depan Ansel. Sosok genderuwo berbulu hijau dan berukuran sangat besar. Raja Genderuwo. Itulah sahabat cerita dari Sekte Para Pencari Tumbal. Ditunggu part selanjutnya. Oke.